Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nila dengan NPM 20211414569 dari kelas S2E. Bersama dua rekan saya yang bernama Putri Zihan Nafisa dan Lisnawati. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang metode ilmiah sebagai ciri IPA. Yuk kita simak penjelasan berikut. Metode ilmiah sebagai ciri IPA. Yang pertama ada metode dan sikap ilmiah. Yang kedua ada pengertian IPA, yang ketiga ada relativitas IPA, yang keempat ada IPA bersifat dinamis. Metode dan sikap ilmiah, berpikir rasional dan empiris, dua kutub yang bertentangan, penggabungan, metode menemukan pengetahuan yang benar, metode ilmiah. Rasionalisme, koheren, logis, rasional. Empirisme, memastikan kebenaran dengan pengujian. Penggabungan menghasilkan pengetahuan yang konsisten, sistematis, karena teruji secara empiris. Memperoleh pengetahuan dengan metode ilmiah, prosedur tertentu yang wajib diikuti. Kesimpulan. Metode dan sikap ilmiah, uraian langkah. Yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Batasan masalah harus jelas. Kesukaran merumuskan kerangkanya. Masalah. Yang kedua ada perumusan kerangka masalah, deskripsi masalah. Yang ketiga ada pengajuan hipotesis, kerangka pemikiran, sementara yang menjelaskan hubungan antara unsur-unsur pembentuk suatu kerangka masalah. Yang keempat ada deduksi hipotesis, disebut langkah perantara, menjembatani permasalahan rasional, identifikasi fakta-fakta yang nyata dalam hubungannya dengan hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan deduksi hipotesis. Jika fakta tersebut sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis yang diajukan adalah benar dan diterima, karena didukung oleh fakta yang ada. Sebaliknya dari pernyataan di atas, maka hipotesis ditolak. Kebenaran hipotesis, teori ilmiah atau penemuan baru. Halo, saya Lisnawati dengan NPM 2021-14500-620 baru. Selanjutnya ada keterbatasan metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah, ilmu pengetahuan ilmiah, data, pengamatan panca indera, keterbatasan menangkap suatu fakta. Yang kedua, ada kesimpulan dari data yang tidak benar atau kebenaran bersifat tentatif, benar manakala belum ada yang menolak kesimpulan itu. Yang ketiga, tidak bisa menjangkau baik dan buruk atau sistem nilai keindahan, bahkan menjangkau untuk menguji adanya Tuhan. Selanjutnya ada keunggulan, ciri khas, objektif, metodik, sistematik, universal, analitik, dan verifikatif. Selanjutnya ada orang yang berkecimpung, terbimbing, sikap ilmiah. Lanjut, ada ciri-ciri khas ilmu. Yang pertama, objektif, bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Yang kedua, metodik, harus mencapai keseluruhan yang secara logis, koheren, adanya sistem dalam penelitian atau disebut dengan metode. Yang ketiga, ada sistematik, berbagai keterangan dan data tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan dan ketergantungan. Yang keempat, ada universal, berlaku kepada semua orang atau semua orang di dunia. Yang kelima ada analitik, membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan masing-masing. Yang keenam ada verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Ada sikap ilmiah, yang pertama mencintai kebenaran yang objektif dan adil, yang kedua menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut, yang ketiga tidak percaya pada tahayul, astrologi, maupun untung-untungan, yang keempat ingin tahu lebih banyak, yang kelima tidak berpikir secara prasangka, yang keenam tidak percaya kebenaran tanpa bukti, yang ketujuh optimis, teliti, dan berani menyatakan kesimpulan yang menurut keyakinan adalah benar. Nama saya Putri Zihan Nafisa dengan NPM 2021-14500-653. Saya akan menjelaskan tentang pengertian IPA. IPA adalah sebuah ilmu teoritis yang berdasarkan hasil dari pengamatan, hasil percobaan, dan semua yang berkaitan dengan gejala alam. Lalu,
IPA adalah sebuah teori yang tidak dapat berdiri sendiri, namun teorinya itu selalu didasari atas suatu hasil pengamatan. Menurut Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Robert Boyle, proses pembakaran yang terjadi karena terjadinya reaksi antara bahan yang dibakar dengan oksigen yang ada di udara. Sebelumnya beranggapan bahwa bahan yang dibakar mengandung phlogiston. Lalu ada relativitas IPA. Yang pertama adalah fenomena yang sama, terkadang dideskripsikan dengan cara yang berbeda, seperti contoh, fenomena gerakan matahari terbit dan terbenam dari timur ke barat. Lalu yang kedua, ada relativitas timbul dari pengamat yang terlibat dalam fenomena itu atau sebagian saja. Seperti contohnya itu, pengamat pohon bergerak di dalam kereta, berbeda dengan pengamat yang berada dalam mobil jeep. Selanjutnya, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Pangandaran akan tiba di stasiun Cibatu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibatu, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda untuk keselamatan. IPA bersifat dinamis, yaitu IPA berawal dari pengamatan dan pencatatan gejala alam maupun percobaan. Yang kedua, dari teori yang ada, eksperimen kembali digunakan sebagai data pendukung dari teori lama. Selanjutnya itu, jika datanya tidak sesuai atau tidak cocok, perlu disusun teori yang baru. Yang ketiga, pengetahuan selalu bertumpu atas dasar-dasar sebelumnya dalam kerangka yang bersifat kumulatif dan dilanjutkan dengan cara yang konsisten dan sistematis, lalu menjadi IPA yang bersifat dinamis. Yang keempat, proses IPA dinamis karena menggunakan metode ilmiah, teori, dan eksperimen yang saling berkomplementer. Seperti contohnya, teori optik digunakan untuk membuat alat-alat optik. Nah, solih-solihah, kita mulai percobaannya ya. Apabila air hujan turun dan di sungai tidak ada sampah, maka airnya dapat mengalir dengan lancar. Tapi, coba kita lihat apabila di sungai ada sampah. Ini ceritanya sampah ya, anak soleh. Nah, ternyata alirannya tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Jadi, pelajaran apa yang bisa didapat anak soleh? Anak soleh harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton kami.